Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب مصطفى بلغ مقام واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة حبيبنا الشفيع صلى الله عليه وسلم. Al-Fatihah, kita niatkan untuk pembangunan Madrasah Sanawiyah Al-Mujahidin. Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga saya mohon keikhlasan satu Fatihah. Mudah-mudahan keberangkatan kami besok hari Jumat berangkat umrah, mudah-mudahan diberikan kelancaran, keselamatan, insyaallah kembali ke tanah air. Juga dari jamaah mujahidin yang hari Kamis mau berangkat ziarah, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita panjatkan syukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hari ini, pagi ini, kita mampu melangkahkan kaki ke masjid yang kita muliakan ini. Kita bisa sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan ta'lim setiap Rabu pagi di Masjid Al-Mujahidin ini. Semoga setiap langkah kita Allah Subhanahu wa ta'ala gugurkan segala dosa-dosa kita, dan Allah angkat derajat kita. Salawat teriring salam, semoga Allah mencurahkan kepada uswah dan qudwah hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau. Semoga salawat beserta salam tercurahkan pula bagi kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sampai di penghujung dari surah Al-Mujadalah ini, sampai di ayat yang ke-20, dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa hatamkan
sampai di ayat yang ke-22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adallin ulaika fil adallin kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Hadirin yang dirahmati Allah, pada ayat sebelumnya kita bicara tentang hizbus syaitan, golongannya para setan. Nah, sekarang kita akan bicara mengenai Hizbullah, kelompoknya atau golongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu siapakah hizbus syaitan itu? Mereka adalah orang-orang munafik yang mereka tawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Mereka yang menjadikan sebagai pelindung, sebagai sahabat satu kaum yang memang Allah murka kepadanya, yaitu orang-orang Yahudi dari ahlul kitab. Maka mereka selalu bersumpah atas kebohongan orang-orang munafik ini. Saya ulangi ceritanya, ketika berhadapan dengan Rasulullah dan kaum mukminin, mereka selalu menjelek-jelekkan orang-orang Yahudi. Tapi ketika mereka berada di tengah-tengah orang Yahudi, mereka selalu menceritakan keburukannya Rasulullah dengan para sahabat kaum mukminin. Sehingga ketika ditanya oleh Rasulullah apa yang mereka bicarakan di tengah-tengah orang Yahudi, mereka bersumpah dengan menyebut nama Allah bahwa mereka tidak pernah membicarakan apapun. Bahkan mereka berani bersumpah atas nama Allah hanya untuk membela diri. Makanya ada tuh di status tuh, ternyata saya baru tahu berbohong itu merupakan bagian dari ilmu bela diri. Nah, itu kerjaannya orang-orang munafik. Maka orang-orang munafik itu nanti pada hari akhir, harta mereka, anak mereka tidak akan dapat menyelamatkan mereka daripada siksa api neraka. Yang lebih hebatnya, orang-orang munafik itu nanti digambarkan, jangankan lagi di dunia, nanti ketika yaumul hisab tetap saja mereka berbohong. Jangankan di dunia, di akhirat nanti ketika ditanya tetap saja dia berbohong. Maka orang-orang munafik seperti ini Allah sudah siapkan neraka, dan mereka adalah ulaika ashabun nar, mereka adalah para penghuni neraka yang mereka abadi selama-lamanya. Dan inilah yang disebut dengan hizbus syaitan, golongannya para setan.
Selanjutnya ayat 20-nya, inilah kelompok Hizbullah, kelompoknya Allah. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu, sesungguhnya orang-orang yang ini belum masih hizbus syaitan nih, ayat 20 ini. Sesungguhnya orang-orang yuhaddun Allah, orang-orang yang menantang Allah, wa rasulahu, dan mereka orang-orang yang menantang Rasulnya Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaika fil adallin, maka mereka itu, kata Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang sangat hina. Adal, kalau dzil itu hina, kalau adal orang yang paling hina, orang-orang yang sangat dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia juga nanti di akhirat. Jadi orang-orang munafik ini, hizbus syaitan ini, sudah diklaim oleh Allah bahwa mereka itu adalah orang-orang yang sangat hina sekali. Kehinaan di dunia dan kehinaan di akhirat. Kenapa begitu? Kataballah, karena Allah sudah mencatatnya, Allah sudah menetapkan, Allah gariskan dalam ketetapannya itu. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah, la aglibanna ana, sungguh kata Allah, ini kata Allah nih, la aglibanna, saya akan menangkan, kami akan menang, pasti kami akan menang. Ana, diperkuat, ana, saya kata Allah, wa rasuli, dan rasulku Muhammad, menang terhadap hizbus syaitan ini. Di mana letak kemenangannya? Liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Di mana agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah itu mampu mengalahkan semua agama-agama, semua ideologi-ideologi, ala dini kulli, atas semua agama yang ada di dunia ini. Walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir itu sangat benci kepada Rasulullah. Artinya Allah berjanji, sehebat apapun manuver yang dilakukan oleh orang-orang munafik itu, siasat yang mereka lakukan, konspirasi yang mereka lakukan untuk memadamkan agama Allah, untuk memadamkan dakwahnya Rasulullah dengan cara mereka, Allah berjanji, la aglibanna, sungguh kami yang pasti akan memenangkan persaingan ini, wa rasuli, dan pasti Rasulku yang akan memenangkan, kata Allah. Terbukti sekarang bahwa Rasulullah lah yang menang. Kita sebagai salah satu buktinya. Alhamdulillah, Allah mentakdirkan kita
menjadi bagian dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita menjadi bagian dari orang-orang yang mengikuti millah Ibrahim, orang-orang yang mengimani Allah dan Rasulnya. Allah yang memenangkan itu. Wa makaru wa makarullah. Mereka orang-orang kafir melakukan manuver, melakukan makar. Orang-orang musyrikin, orang-orang munafikin melakukan makar. Tapi ingatlah, Allah juga sebaik-baik pemakar. Innallaha qawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah itu maha kuat dan Allah itu maha perkasa. Jadi kesimpulannya, Hizbus Syaitan itu terkalahkan. Kalau kita lihat di dalam surah Ali Imran, itu pada ayat yang ke-98 sampai 100 itu, bagaimana manuver-manuver ahlul kitab itu, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu. Mereka itu begini, kerjaan mereka itu selalu membuat kebimbangan dan keraguan kepada orang-orang mukmin yang baru mengenal Islam. Dengan segala propaganda mereka merayu agar orang-orang yang sudah ikut kepada Rasulullah mereka keluar kembali. Salah satunya adalah mereka yasudduna an sabilillah, mengajak orang-orang agar tidak mau ikut di dalam berjihad di jalan Allah. Jadi ditakut-takutin, ngapain lo ikut jihad segala macam gitu kan. Termasuk ketika Rasulullah itu di Madinah, mereka itu sengaja membuat orang-orang mukmin itu tidak mau melaksanakan ibadah haji. Makanya kan sampai Allah pertegas, walillahi 'alan nasi hajjul bait, hanya karena Allah pelaksanaan ibadah haji itu. Atau dalam ayat yang lain, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrahmu hanya karena Allah. Allah pertegas itu. Karena ketika itu ada sebagian kaum muslimin yang mereka itu sebetulnya mampu untuk melaksanakan ibadah haji, tetapi nggak mau. Kenapa? Terprovokasi oleh orang-orang munafik. Sampai Allah pertegas, waman kafara, siapa orang yang kafir mengkufuri, tidak mau melaksanakan ibadah haji padahal dia mampu, fa innallaha ghaniyun, sesungguhnya Allah itu maha kaya, 'anil alamin, dari segala makhluknya. Sehingga keluarlah hadis Rasulullah, siapa orang yang mampu melaksanakan ibadah haji tetapi dia tidak mau melakukannya, maka ketika matinya nanti imma yahudian atau nasranian, dia mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani, karena dia nggak mau terbawa, terbujuk, diprovokasi oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani gitu. Artinya memang mereka itu sangat benci kepada Rasulullah. Semua ajaran-ajaran Rasulullah itu diacak-acak namanya. Makanya disebutnya oleh Allah Hizbus Syaitan, kelompoknya setan. Di Meruyung nggak ada kelompok setan, yang ada sambalnya setan ada. Jadi kalau mau makan ada sambal setan pada sana. Jadi setan makannya sambal, tapi yang makan bukan setan, itu orang itu. Berarti yang ke situ setan nih. Jadi sambal setan, besok namanya harus dirubah itu, jangan sambal setan itu. Sambal orang gitu ya. Mungkin rasanya kayak setan kali gitu ya. Selanjutnya
Ayat yang ke-22. La tajidu qauman, kalian tidak akan mendapatkan satu kaum yu'minuna billah, di mana kaum itu mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, wa bil yaumil akhir, yuwadduna man hadallaha wa rasulahu, di mana orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu bisa saling mencintai. Yuwaddun itu asal kata dari mawaddah, mawaddah warahmah. Mawaddah itu apa sih, Pak? Mawaddah itu kalau bahasa sekarangnya itu bucin. Tahu bucin nggak? Jadi bukan hanya sekedar cinta. Kalau mawaddah itu di atas cinta. Orang yang mampu menerima segala kekurangan orang yang dia cintai, itu namanya mawaddah. Jadi kalau orang udah cinta banget, budak cinta kalau sekarang itu bucin namanya, sehingga dia sudah tidak lagi menoleh melihat segala kekurangan-kekurangan orang yang dia cintai, namanya mawaddah. Allah kan memberikan kita mawaddah warahmah. Jadi kata Allah, kamu wahai Muhammad tidak akan pernah bisa menemukan satu kaum, di mana kaum yang satu ini kaum yang beriman kepada Allah dan mereka beriman kepada akhir, mereka saling mencintai. Kepada satu kaum, man hadallaha wa rasulahu, dengan satu kaum yang mereka itu melawan kepada Allah, mereka menantang kepada Allah dan Rasulnya. Enggak mungkin dua kelompok orang, yang satu kelompok orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan kelompok yang lain orang-orang yang melawan menentang Allah dan Rasulnya, itu bisa saling bermesraan. Enggak mungkin wahai Muhammad, enggak mungkin. Sampai Allah katakan, walau kanu aba'ahum wa au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum, meskipun dua kelompok yang berbeda ini dia itu bapaknya. Yang kelompok beriman kepada Allah dan Rasulnya ini anaknya. Kelompok yang menentang hukum-hukum Allah ini bapaknya. Walaupun anak sama bapak nggak akan bisa saling mencintai. Atau seperti tadi dibalik, yang kelompok menentang Allah anaknya, kelompok yang beriman kepada Allah dan hari akhir ini bapaknya, atau ini saudaranya, ini kakaknya beriman kepada Allah, adiknya memusuhi Allah, atau keluarganya sekalipun, anaknya, semua keluarganya. Kata Allah, tidak akan pernah dua kaum yang berbeda, yang satu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang satu menentang hukum-hukum Allah, yuwadun, mereka saling mencintai, nggak mungkin. Asbabun nuzul dari ayat ini begini. Ada salah seorang sahabat Rasulullah, namanya itu Ubaidah. Siapa? Ubaidah. Ubaidah ini punya bapak. Bapaknya ini
apa namanya, dedengkot. Tahu nggak dedengkot? Bapaknya ini penguasa lah, bapaknya ini tokoh di kalangan orang kafir Quraisy, namanya Hajar kalau nggak salah tuh. Kalau nggak salah begitu. Nah ceritanya begini, anaknya ini Ubaidah sudah mengikuti Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, bapaknya belum, nggak mau. Akhirnya ini bermusuhan nih. Sampailah anak dan bapak ini ketemu dalam medan peperangan, yaitu dalam perang Badar, dalam perang Uhud kalau nggak salah. Nah ceritanya nih, si bapaknya ini gemes banget sama anaknya itu. Dalam peperangan itu, nih bapaknya berusaha untuk membunuh Ubaidah ini. Nih si anak, ya walaupun berbeda keyakinan, tetap dia masih menghormati orang tuanya. Tetap dia bertahan. Tetapi pada akhirnya bapaknya terbunuh juga sama dia. Akhirnya tuh bapaknya Ubaidah itu dibunuh sama Ubaidah. Maka bagaimana dalam hukum Islam seperti ini? Turunlah ayat ini, tidak mungkin kau dapatkan wahai Muhammad satu kelompok yang mencintai Allah dan Rasulnya itu akan bermesraan dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah dan hari akhir, meskipun itu bapak dan anak, seperti kasus Ubaidah dengan orang tuanya, akhirnya saling membunuh. Maka bagaimana Islam memandang ini? Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala memuji Ubaidah. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji Ubaidah. Maksudnya gimana? Tidak ada larangan, walaupun dia anak kepada orang tuanya dulu, ini dulu dia masuk. Tidak ada larangan untuk membunuh orang tuanya meskipun dia orang tuanya, kalau dia orang tuanya ini orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Bahasa kitanya ya boleh bunuh gitu. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala ini dulu ya. Nanti kalau bagaimana dengan masa sekarang gitu. Kataballahu fi qulubihimul imana. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menanamkan di dalam hati mereka orang-orang mukmin seperti Ubaidah iman yang kuat, iman wa ayyadahum, dan Allah memantapkan imannya Ubaidah biruhi minhu, dengan ruh itu kan sesuatu cara yang ruh yang enggak kelihatan. Bisa diartikan di sini pertolongan Allah yang Allah tidak perlihatkan. Jadi intinya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada orang-orang mukmin ketika itu, keimanan di dalam hati mereka, sehingga mereka mau berjuang di jalan Allah, mereka mau berjuang di medan peperangan untuk membela agama Allah. Dan mereka seperti Ubaidah itu sampai membunuh orang tuanya sendiri di dalam medan peperangan. Nah kemudian wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Allah akan masukkan mereka ke dalam syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, khalidina fiha, mereka akan abadi selamanya di surga itu. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah redha kepada mereka para kaum mukminin.
wa radu'an, dan mereka pun ridha kepada Allah. Ulaika hizbullah. Inilah yang dimaksud dengan pasukannya Allah. Inilah yang dimaksud dengan golongan Allah. Siapa golongan Allah itu? Mereka orang-orang yang dimantapkan hatinya oleh Allah untuk beriman kepada Allah, sehingga mereka menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, termasuk salah satunya seorang anak yang namanya Ubaidah. Demi kecintaannya kepada Allah, dia rela membunuh orang tuanya. Nah, sampai begitu tuh. Ala inna hizballahumul muflihun. Ketahuilah, sesungguhnya kelompok Allah itulah orang-orang yang beruntung. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, lalu bagaimana dengan keadaan sekarang? Ini kan dulu di masa Rasulullah masih ada peperangan fisik. Nah, begini, kewajiban memuliakan orang tua itu satu keharusan. Meskipun orang tua kita itu berbeda keyakinan, tetapi kata Allah, fala tuti'huma, kalian jangan taati ibu bapakmu yang tidak seakidah dengan cuma itu. Tapi nggak boleh dibunuh gitu. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, pergaulilah ibu bapakmu dengan penuh kehormatan, dengan penuh kecintaan, dengan cara yang ma'ruf, cara-cara yang baik. Tetapi dalam urusan akidah, lakum dinukum waliyadin. Ayah ibu silakan ibu bapak beribadah sesuai keyakinan bapak ibu, tapi dalam urusan akidah saya nggak mau ikut-ikutan. Bapak sembah Tuhan bapak, saya sembah Tuhan saya. Fala tuti'huma, kita nggak boleh. Kalau ada anak punya orang tua yang berbeda keyakinan, nggak boleh ikut keyakinan orang tuanya. Tapi kalau dalam urusan muamalah, dalam urusan kekeluargaan, tetap dia sebagai orang tua harus dimuliakan. Tapi kalau dalam urusan keyakinan, urusan akidah, la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Enggak usah ayah sembah Tuhan saya juga enggak sembah Tuhan ayah, masing-masing aja kita. Gini. Tetapi harus kita tetap muliakan. Nah, cerita Ubaidah ini dulu, ini pun karena bukan semata-mata mau bunuh orang tuanya, karena dia membela diri. Karena orang tuanya ini mau bunuh Ubaidah, karena benci sama anaknya itu, dia itu meninggalkan agama nenek moyangnya. Dia mengikuti ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan ayat ini berakhirlah bahasan kita di surah Al-Mujadalah. Jadi intinya ada dua kelompok nih, Hizbus Syaitan dan Hizbullah. Ada kelompoknya setan dan ada kelompoknya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini menggugah kita, menggugah untuk terus memantapkan tauhid kita, keimanan kita kepada Allah. Jadi orang-orang dulu di zaman Rasulullah, para sahabat, tantangannya itu mengimani Rasulullah itu harus berhadapan dengan saudara-saudaranya. Luar biasa. In uridu ilal islah mastata'tu tawakkaltu 'ala Allah wa ilaihi unib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu